Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Syahnas Haq kembali dalam Pojok Syahnas. Dan kali ini tamu saya adalah Mbak Iva. Mbak Iva yang akan memberikan inspirasi untuk kita bagaimana caranya kita mengobati toxic parenting atau pengasuhan pola asuh yang beracun selama ini. Karena kita selalu berpikir kayaknya oke-oke aja ya mengasuh anak dengan kondisi seperti mereka yang memang mesti menerima apa adanya. Tetapi tanpa sadar kita melakukan atau memberikan racun-racun kepada anak kita. Sehingga racun tersebut nempel dan dibawa begitu lama, hai sayang, seumur Hai, hidup. hai. Dan kelak kalau dia sudah menikah, nanti racun itu akan diwariskan lagi. Aku lagi cerita sama sahabat-sahabatku, Teiva, Mangga, bagaimana mangga. membuang toksik, membuang racun. Kalau ngewarisin mah duit, loba duitnya, jangan loba racun yang dikasih. Kumaha, apa kabar, Neng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat sih, Sahnas? Oh, sehat, sono pisan, kangen. Sami-sami. Coba bisa virtual dulu ya. Iya, teh, ayo. Kumaha? Udah bisa matematik belum? Si Acan kan gurunya jauh. Jadi nanti Oh ya, iya, habis betul. COVID Jadi berlalu, saya berguru lagi. jadi jadi nggak bisa bikin patung gitu. Itu juga gara-gara toksik tuh gue jadi nggak bisa matematika. Kalimatnya racun tuh. Teh, ayo cerita yuk. Ternyata memang kita tanpa sadar melakukan itu kepada anak-anak. Memang mulai usia berapa sih toksik Mulai itu usia. bisa diwariskan? Sebenarnya tuh kalau ditanya diwariskan ya, itu tuh ada ahli yang mengatakan kalau si ibu dalam kondisi lagi hamil, dia sebagai produk anak yang belum masih unfinished business, banyak menyerap luka emosi gitu. Nah, pada saat si proses kehamilannya itu sebetulnya misalnya si ibu udah punya predisposisi apa ya, eh, calon bawaan sebelumnya yang memang dia mudah banget membuat orang itu gampang dia manipulasi gitu ya misalnya. Kan sebetulnya toxic itu tuh imbalance power ya gitu. Jadi ada satu pihak yang akan selalu punya posisi lebih memanipulasi, mengancam, menekan, merendahkan. Satu sisi yang lain itu dalam posisi inferior gitu. Jadi ada relasi kuasa yang dia tuh nggak seimbang. Nah, kalau diwariskan itu sebetulnya uh, anak itu kan belajar dari mulai mengamati dan meniru. Mungkin waktu dia kecil dia nggak sadar bahwa dia tuh kena toksik kalimat tuh dari ibunya misalnya ngompol mulu sih gitu loh. Kok nggak bisa sih gitu loh. Ini nyusahin. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat toksik itu membuat dia jadi down. Iya ya, aku tuh nggak berharga ya jadi anak ya gitu. Karena selalu membuat ibuku tuh memaki misalnya. Aku jarang ngedenger ibuku tuh memuji gitu loh. Nah, kenapa banyak anak yang kemudian jadi bandel karena di luar dia lebih banyak diapresiasi misalnya gitu ya. Kan kalau dulu lagi ngetren ya anak-anak sebelum pandemi itu pernah yang senang main games kan. Kalimat games itu tuh kalimat motivasi loh. Kalau dia salah nggak bilang bodoh kamu nggak bisa, tapi gini, do you want to try? Try Iya again, betul. gitu ya bener nggak? Jadi Betul. orang jadi bikin penasaran kan, nggak dibikin down. Betul. Itu jagonya Ya. orang yang bikin games menurut aku. Gitu. Betul, betul. Coba lagi gitu kan ya. Coba lagi, Mau tapi ditanya coba gitu lagi. kan, coba lagi, nggak Coba lagi. disuruh loh, pakai tanda tanya. Doi Oke. mana? Doi daek. Aduh, aku Teh maaf Iva. ya disclaimer buat teman-teman Teh Syahnas, aku tuh Sunda banget ya. Jadi kalau nanti nggak ngerti ada penerjemah di Jakarta. Teh Iva, jadi kenapa aku mengundang Teh Iva ya hari ini? Karena aku ingin jangan sampai bunda dan ayah kita keluar dari masa karantina ini tidak dengan keterampilan yang baru gitu ya. Karena ini memang kan kita terperangkap sebetulnya. Anak dalam tanda kutip ya, terperangkap anak oleh orang tua, begitu juga sebaliknya. Kita tergantung kita mau bikin perangkapnya perangkap enak apa perangkap neraka nih gitu untuk kedua belah pihak. Begitu kan ya. Nah, kalau misalnya tidak ada suaka karantina, anak bisa kabur, maka dia mencari lingkungan di luar.
Tapi kalau Mm-mm. tidak, mau nggak mau, dia kan terperangkap. Nah, apakah surga itu yang kita sebut rumah menjadi surgaku tergantung kumaha kita gitu loh. Ya, benar-benar. Khususnya ibunya. Karena if the mother ain't happy, nobody's happy at home. Gitu ya, gitu. Jadi semuanya pasti udah babalatak gitu kan ya, pasti udah berantakan Kabalatak perasaan. hate terutama ya. Sebalatak cucian piring kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menambah gaya baru gitu kan ya. Spek sama skillnya mah kudu baru. Kalau Jadi cacing dalam nama pola nyepek jeung nyekil ya. janganlah nyepek sama nyekilnya begitu-begitu aja. Bikin yang baru dong ya. Jadi toxic parenting kayaknya cocok nih. Kita buka ya satu persatu. Silakan Bunda dan Ayah siapkan pena dan kertas untuk Anda yang ingin mencatat gitu ya. Kita mulai kelasnya ya Teh. Nah, Mana-mana. jadi kita mulai urut kacang dulu nih, gitu dari awal dulu ya. Apa yang dimaksud dengan toxic parenting? Jangan-jangan saya nggak tahu apa artinya. Jangan-jangan itu bahasa yang sering saya gunakan. Silakan Teh Iva. Ini teh pertanyaannya singkat ya, tapi dalam nih ya. Tapi saya akan coba menjelaskannya seringan kapas atau serenyah keripik ya, Syahnas ya. Kan bahasa sederhananya toksik kan racun, gitu ya. Jadi toxic parenting itu adalah pola asuh yang membuat si anak itu nggak bisa growth, nggak bisa tumbuh. Kan setiap tahapan perkembangan anak tuh dia tumbuh kan ya, dari mulai misalnya nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong jadi ngomong. Nah, si toxic ini membuat anak terjebak di dalam trap emosi negatif yang tanpa sadar setiap saat, setiap hari itu diucapkan, diulang terus-menerus sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar si anak yang tadi diterangkan. Jadi si toxic parenting itu selalu mengandung relasi kuasa yang gak seimbang. Selalu ada pihak superior yang selalu pola patternnya tuh bikin drama. Drama memanipulasi. Jadi dia selalu gini, apa yang bisa aku ambil keuntungan dari anakku? Misalnya, kamu jangan malu-maluin mamah dong, jangan malu-maluin bapak dong, jaga nama baik keluarga. Itu juga bentuk toksik sebetulnya. Karena anak merasa aku harus melakukan sesuatu untuk memenuhi ego orang dewasa, bukan untuk pertumbuhan growth aku gitu. Nah, si emosi negatifnya ini rata-rata kalau dari banyak kasus itu tuh ancaman, hinaan, makian gitu ya, manipulasi tadi, dan sifatnya tuh egoistis sisi pihak superior. Jadi nggak pernah gantian. Nah, inferior itu ganti jadi superior bukan di dalam relasi ini. Dia pindah ketika anak udah gede, punya lingkaran kehidupan baru, dia tanpa sadar akan copycat si emaknya zaman dulu. Jadi banyak kasus gini ya, mother-daughter relationship. I hate my mom. Cerewet banget, bawel, hitungan. Tapi tanpa sadar, dia mengcopy persis apa yang dibenci atas ibunya, atau apa yang persis atas perilaku bapaknya. Karena ini kasus nyata pernah ya aku tanganin. Jadi KDRT, kalau udah kasus KDRT atau bullying, aku selalu melihat pelaku itu adalah korban, gitu ya. Terus aku tanya nih, kebetulan si kliennya tuh Sunda kan. Jadi udah dipisahin istrinya, sesi berbeda, aku tanya bapaknya tuh gini, hari bapak teh bogoh tuh sih ke si ibu gitu ya. Ya, Apa tuh cinta nggak sih? cinta nggak sih gitu. Aku teh seperti sok kayak anak kecil gitu ya ke si bapaknya. Cinta tuh ibu, itu teh cinta pertama, gadis paling populer dulu di sekolah saya. Hese menang kena oge gitu. Terus aku bisa melihat binar-binar cinta teh di mata bapaknya. Jadi aku agak surprise juga. Dia cinta tapi dia gebugin. Terus aku bilang gini, kenapa tuh Pak kalau cinta digebugin? Aku suka ngitung ya, kalau orang agak bengong tuh lewat dari hitungan 1, 2, 3, reaksi tanya lebih dari 10, itu pasti ada hambatan psikis. Akhirnya lapis kulit bawang, ternyata si bapak ini, anggaplah namanya si Asep ya, kalau perempuan si Mawar mungkin. Ini nama samaran. Jadi si Pak Asep ini tuh pernah dan sering melihat bapaknya zaman dulu, jadi mereka tuh keluarga kaya, tapi bapaknya anak manja kayak gitu. Terus hartanya habis karena bapaknya judi. Si ibu rumah tangga yang nggak punya skill cari finansial. Jadi kalau bapaknya marah, itu gebugin ibunya. Pada saat dia usia 7 tahun, dia nggak bisa ngebela ibunya. He hates so much what his dad did gitu kan. Tapi tanpa sadar,
mun bahasa Sunda mah udah keburu nyurup. Jadi kesurupan tuh bukan kujuri gue, tapi kesurupan dari udah nyurup tuh udah menyatu, mengimitasi ternyata gitu. Itu Heeh, masuk ke pikiran bawah heeh, sadar. heeh, Jadi maksud heeh, Asep tuh aku nggak mau heeh, gebugin istriku, tapi aku nggak bisa ngelawan si pikiran bawah sadar aku. Pelampiasan atas heeh, kebencian terhadap perilaku bapakku gitu. heeh. Iya, baik. Nah, kalau begitu, jadi ada tulisan atau ada gambar nggak, Teh Iva, di sini? Jadi Hmm. ada kata kuncinya itu kan ada 4. Toxic parenting atau yang beracun ya, pola asuh yang beracun adalah pertama manipulatif dan egois untuk kepentingan diri sendiri. Begitu. Yang kedua Ya. adalah abusive gitu ya. Abusive itu Mm-mm. bisa fisik, bisa psikis, bisa verbal, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Mm-mm. Satu lagi sebenarnya jadi tambahan, ada 4. sekarang ada 4. Bisa pakai yang agama loh Mbak. Kayak surga di bawah Oh. telapak kaki ibu. Hmm, Gitu. hmm, Banyak juga hmm. ibu yang memanfaatkan itu untuk menekan anaknya patuh. Gitu. Baik. Jadi ini kita Jadi perlu perlu bijak ya gitu. perlu bijak untuk bagaimana memilih kata agar jangan sampai terperangkap maksudnya baik, ternyata itu akan menjadi racun untuk pertumbuhan anak ya. Jadi dia growth ya nggak bisa Anak dan dipakai optimal. keuntungan tuh yang telapak telapak apa kaki ibu di bawahnya ada surga itu seringkali dimanfaatkan buat tipikal orang tua yang manipulatif. Itu hati-hati banget, kita harus bijak sekali gitu loh maksudnya. Baik, Teh kalau begitu apa pola asuh toxic parenting itu? Ternyata secara tidak sadar ketika dia benci melihat kelakuan ayahnya, waktu menikah melakukan hal yang persis 100% sama. Silakan Teh. Jadi mulai kondisi ibu hamil, otak primitif, kemudian nanti ada gambar-gambar yang Teh Iva mesti kasih. Silakan Oh, Teh. oke oke. Coba aku cari di galeri ya. Iya. Kita switch dulu. Ya, otak manusia itu kan yang paling duluan tuh otak reptil ya. Jadi kan struktur otak manusia Iya. tuh pakai teori evolusi kematangan. Namanya evolusi. Jadi ada yang duluan Iya. terbentuk, ada yang enggak. Nah, duluan yang terbentuk di otak kita itu tuh namanya otak reptil. Disebut Iya. reptil karena binatang reptil tuh punya buaya, kadal, ular gitu ya dan segala macam. Nah, Iya. karena dia lahir duluan, jadi kebayang nggak kalau ayah bunda itu punya anak, kemampuan kognitif anak kan belum berkembang sempurna pada saat itu, Iya. gitu ya. Jadi dia baru bisa itu kan sekitar usia SMP 13 tahunan. Tapi dia usia sejak lahir bayi sampai usia 7 tahunan dan SD, itu masa-masa dia menyerap seperti spons semua kata-kata tanpa filter gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. ketika di masa tumbuh kembang itu yang dia rekam adalah makian, hinaan gitu ya, dibandingin misalnya gitu ya, terus diancam gitu dan Hmm. sebagainya, itu akan masuk ke si pikiran bawah sadar itu gitu loh. Hmm. Nah, jadi misalnya ini aku liatin ya. Ini sorry Iya. karena kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. Ini kan gambarnya semua jenis binatang ada nih ya di diri kita Iya. ya gitu nih. Aku Iya. terangin dulu yang pertama nih. Nah, di sini Iya. otak reptil. Nah, Iya. ini itu tuh fungsinya otomatis ayah bunda gitu. Dia tuh Hmm. sifatnya instingtif. Jadi kalau Hmm. ada orang yang kita persepsi akan mengancam, dia bereaksi. Jadi Hmm. cuman dia tuh nggak hanya dua responnya. Fight, dilawan ya sama gue orangnya gitu karena gue kesel atau karena dia terlalu kuat, Iya. figur ibu bapaknya kuat, kita flight. Atau satu lagi Iya. freeze, dia tuh ngebeku. Nah ini Iya. permanen dan Hmm. nggak bisa diubah. Masalahnya itu hati-hati gitu loh untuk si Iya. reptil Iya. ini. Oke. Nah berikutnya, oke bentar ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau misalnya itu
lagi hamil hati-hati jaga mulut, ini apa segala macam itu bener ya Teh Iva? Benar. Jadi hati-hati sama bapak-bapak ya. Reaksi respon emosi ibu itu kan satu blueprint sama anak. Jadi kalau misalnya kita stres ketemu mertua lagi hamil gitu ya, terus gitu ya, nanti perhatiin deh, dia suka punya reaksi somatik tubuh yang unconscious gitu. Padahal itu kan nggak diajarin, tapi dia udah nyerap gitu loh ketika sejak janin. Makanya kenapa ibu tuh jangan stres, dia mesti dalam happy mood gitu seperti itu. Iya. Terus kalau kesel sama orang ya ibu-ibu hamil, cik memaafkan gitu ya. Jadi biar anaknya teh jembar hati gitu, nggak yang gini gitu ya. Nah, kunci Iya. abis si reptil ini ya, dia kata kuncinya yang penting gue aman nih kalau si reptil. Iya. Iya. Nah, berikutnya yang ini tuh, nah ini ada namanya berikutnya perkembangan selanjutnya adalah otak mamalia karena dimiliki Iya. oleh binatang mamalia. Disebut juga otak emosi. Jadi Iya. dia tuh kayak hubnya. Jadi Iya. kalau mau ngasih tahu anak, kita ngancem pengennya anak itu mikir, tapi emosinya diserang duluan. Maka emosinya nanti downgrade ke si otak reptil. Nah, itu yang disebut dengan Oke. di dalam otak emosi itu ada amigdala. Amigdala itu pusat pengendali Iya. emosi. Dia dibajak. Iya. Maka sebetulnya kita pengen yang ketiga nih. Oke, bentar ya. Yang ketiga tuh anak kita tuh gimana ya caranya biar bisa mandiri, biar bisa disiplin, tapi aku sebagai ayah sama bunda nggak pengen capek, bener nggak? Gitu Iya. ya. Nah, masalahnya di sini nanti titik kuncinya. Harusnya sebagai anak manusia itu ada di sini. Iya. Dia adalah human brain-nya gitu ya, atau disebut dengan neokortex. Dia Iya. lebih lambat karena dia tempat berpikir rasional. Karena itu Iya. pola pikirnya tidak dengan ancaman cara mendidiknya, tapi dengan dialog, dengan reflektif, dengan ditanya gitu loh. Iya. Terus Betul. karena ini perangkat membangun nilai dan norma, makanya lama banget. Makanya kenapa anak manusia mature-nya lama banget dibandingkan anak kucing, bener nggak? Karena yang kita akan didik adalah value norma. Coba binatang amuba, cepet banget ya, bener nggak? Berapa hari dia beranak pinak. Manusia mah lama banget menjadi manusia bijak, menjadi manusia yang sabar, menahan diri. Bahkan mungkin setelah kita punya anak udah gede, gue baru sadar gue tuh mungkin jadi banyak kurangnya. Lama banget, Mbak. Karena kesini. Iya. Oh, itu sebabnya banyak orang yang nggak siap jadi orang tua karena nggak panjang sabar, karena nggak tahu kasus ini. Karena nih di sini kata kuncinya Mbak, ini tuh sifatnya on off. Jadi kalau jadi 3 lantai otak ini, kalau kita pengen ngedidik anak ke lantai atas, ya ke neokortex, human brain-nya, otak manusianya. Tapi kita ngancem nih, si emosinya kita rusak. Jadi off buat naik ke lantai atas. Jadi downgrade. Dan itu dipicu oleh 3 jenis emosi. Bisa kelihatan nggak di sini? Takut, marah, sedih. Itu aja. Kalau kita takut, bikin marah, sedih. sedih. Nah, takut itu variannya nanti macam-macam ya. Takut tuh jadi was-was, cemas, marah tuh kesel, bete gitu. Terus sedih tuh jadi yang gampang depres gitu, nggak moody gitu. Nah, jadi buat ayah bunda berikut ini. Mbak Shanas bisa kelihatan? Satu apa? Menghakimi, kemudian retoris gitu ya? nggak usah dijawab gitu. Ini jam berapa sih? Udah, kalau jamnya di depan muka anak gitu, kayak nggak ya misalnya. Terus di situ ada lagi kalimat mendikte. Yang betul. Kemudian ada yang kalimat yang kayak bagus, nonton aja TV terus, bagus. Gitu kan? Kita contohin ya. Oke. Iya. Sekarang kita latihan ya, Mbak Shanas ya. Oke. Mau. Sekarang kita ambil yang menghakimi. Nah, cobain Mbak Shanas. Kamu itu nggak bakat nari, jalan aja kaku, kayak jalu, tahu? Ya gitu. Aduh, teh urang ke SMP, aku teh dikitukeunnya ke guru tari. Anaknya nggak bakat, kita tahu. Ngalukisnya tembok teh kotor we gitu ya, misalnya bener nggak? Mah, aku mau masak gitu ya, gosong wae nya, tapi cucian piring numpuk. Jadi kita tanya misalnya, apa yang membuatmu tertarik masak? Selalu asking, tapi nadanya turun. Bukan gini, apa yang membuatmu tertarik menari? Tertarik masak? Itu jangan gini. Turun. Jadi Mudun. Iya.
nadanya, But bahasa tubuhnya, jadi semuanya itu mesti turun gitu ya. ini kayak aku ya, aku Iya, mau ini anakku nih. Aku akan gini iya, sama Mbak Syahnas. Ini Mbak Syahnas. iya, Oke, iya. udah gitu lambatin ngomongnya. Heeh. Apa yang membuatmu nenek-nenek? Oke, Ah, berikutnya Mbak Syahnas. betul. Apa itu? Nah, yang selanjutnya itu kan adalah yang retoris, gitu ya. Retoris yang kedua ya, Teh Iva. Nah, Leres. memang kamu pikir benar, kamu dengerin ibu ngomong gak sih? Gitu. Kurang pol actingnya Mbak Syahnas pasti lebih pol aslina. Heh, kamu itu dengerin ibu ngomong gak sih? Ya Allah. Tah, Hoyong nada dinurusi eta aku teh yang aing. kamu nyarek, bukan nada kamu itu teh yang kamu teh nyarekan aku di meja juri. Hah, jika Susana teh anjir, aing dicarekan. Nah, Oke, aku ubah ya. Aku iya, ubah. ya, ubah. Ha-ha. Bolehkah kamu mendengar ibu yang sedang bicara? Oh. Tapi kalau ibunya lagi marah, tuh kumaha? Tarik nafas atuh. Jadi kata orang Oh, kalau marah pecah ha-ha. badan, Mbak. Pecah badan tuh gini. Ini gue lagi marah ya. Ha-ha. Mengambek tuh tonggina pakai kado saat jangan marah tuh sajam kinya stupor gitu juga patung lilin. Jangan marah tuh gini, pecah badan, jalan. Ha-ha. Nah Oh. gitu. Jadi kalau marahnya Nah, lagi baringan duduk, marah lagi duduk rebah. Jadi selalu ha-ha. pecah posisi. Jadi biar nggak Kalau membeku si paham. Kalau begitu benar dong di Islam. Kalau misalnya mau mengurangi marah, kalau lagi duduk tiduran, kalau lagi berdiri duduk begitu. Jadi sebetulnya tuh di Islam sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ngajarin kita untuk mecah badan ya. ya mecah energi sebenarnya. Kan kalau energi marah tuh lama-lama dari bara jadi api kan. Nah apinya jangan sampai Betul, kebakaran dong. Gitu betul. maksudnya. Kalau misalnya duduk lagi marah duduk 1 jam masih duduk kayak patung lilin itu Oh bakalan ini ada. panas. Ku aing tungguan, kelanya ku macarana. Mbak Sana tadi yang bilang nih tulisannya kebalik. Gimana ya caranya biar Ya nggak kebalik? nggak apa-apa, nggak usah ini kan aku bacain nanti ya supaya Oh nanti oke. walaupun kebalik nanti mendengar audio Oke. dari saya. Yang ketiga mendikte. Sok. Sudah jelas kan aturannya? Nggak perlu ditanya lagi kan? Dengan mata. Edan. Kapan itu Mbok? Ini ya. Apa yang masih pengen kamu tanyain lagi? Oh, Jadi pada oke. saat kita ubah, kalimat tuh jangan berkepanjangan. Uh-uh. Itu kuncinya untuk menenangkan anak sebetulnya. Oke, Apa yang pengen kamu jadi ubah lagi? uh-uh. Ini. Terus anak yang poho dari Cicahem langsung ke Oh, udah gitu. oh, Ada jadi katanya pas marah pendek. cuci piring bagus bu, bener itu pecah badan, rumah bersih, dapur beres, bener nggak? Pinter bu. Oke, Ibu lagi nanti ya. ke rumah saya bu kalau marah bu, saya nggak punya pembantu. Bantuin saya nyuci piring. Lagi. Uh, menyindir ya, pakai yang menyindir. Kenapa ya ada yang suka buang sampah? Kenapa ya ada yang suka buang sampah sembarangan? Ibu nggak ngerti tuh. Ada, ibu nggak ngerti tuh. Uh-uh. Oke, Ibunya sekarang. ibunya nggak makan sekolahan, masa nggak ngerti? Nah itu Ya, bisa diganti. Oke, kita ganti gini. uh-uh. Siapa yang bisa bantu ibu buang sampah? Gak ada yang mau nih misalnya ya. Uh-uh. Tungguin aja. Uh-uh. Siapa yang mau? Terus diulang. Siapa yang mau? Siapa yang Oh, mau? Nah, kita kalau mau nyuruh, Mbak, uh-uh. jangan kejauhan posisi badan, kita dekat. Tapi Oh, makanya dijaga smile. Jadi bukannya oke. siapa yang bisa bantu ibu buang sampah? Siapa makin naik nadanya. Susana langsung rasanya. Ya, ngerti. Nah, sekarang merendahkan harga diri anak. Contohnya gini, nilai matematika Eta urangnya si bodoh matematika sok. Kita bagaimana sakitnya aku ya dihina oleh si toksik itu sok. Cobain.
Nilai matematika kamu cuma 5. Gimana bisa masuk ITB? Kok kamu gini aja nggak bisa sih? Nah, apa yang bisa saya bantu agar Uh, kamu uh, paham materinya? uh, Atau uh, strategi lain? Kita ngukur nih si anak cuma bisa sampai situ. uh, Terus kita udah stres di WhatsApp grup orang tua, anaknya udah pada selesai uh. ngumpulin tugas, anak gue nomor 1 aja belum gitu ya. Banyak ngelesnya. Kita gini, bagian mana yang kamu udah bisa biar bapak, biar bunda, biar ayah, nuntunnya dari situ. Oke. Karena anak Iya, iya. termotivasi ngerjain yang mudah dulu kan. Iya, iya, Gitu. betul. Paham, paham. Ini Bunda Puji, terima kasih banyak loh Bunda Puji sampai nulis begini. Hahaha, aku banget katanya. Pakai sindiran-sindiran gitu. Iya, lucu Kita banget pikir Puji. kita berhasil, tapi itu buat ego kita loh kalau pakai sindiran tuh. Dia bisa berubah, dia kena. Itu kita kayak puas. Nah, itu kita ngasih makan ego kita nih, sisi toksik kita tanpa kita sadar gitu. Betul. Dulu Dan juga aku sebelum secara tobat gitu kok, bunda-bunda tenang aja ya. Nah, terus membandingkan nih Teh, eh, kamu kok pemalas ya? Lihat adikmu. Oke. Bunda-bunda, ini tuh penyakit luka yang selalu basah yang saya tangani dari klien saya ya. Jadi luka masa lalu dibandingin sama kakak, sama adik, itu tuh dalam dan selalu basah. Basah tuh dalam arti dramanya nggak beres-beres. Misalnya masing-masing berkeluarga, itu selalu compare. Karena apa? Ada yang luka tertanam di memori jangka panjang. Jadi misalnya kalau dia kita anggap lebih lambat, lebih dianggap malas, lebih sulit tepat waktu dan segala macam. Kita tembak emosinya positif. Apa ya yang bisa membuat kamu semangat? Tapi dirinya jangan dibandingin, never ever jangan dibandingin. Karena itu luka selalu Iya, basah. Aku iya. pernah ya nanganin klien yang luka basah gini loh Mbak Syahnas. Anaknya tuh pendek, kakaknya tuh tinggi. Jadi udah ada isu kakaknya selalu diistimewakan kalau beli roti itu dilebihin, kue dilebihin. Suatu hari kamar mandi baru. Anaknya kan pendek, tiba kok cerminnya setinggi kakakku. Aku kan nggak bisa lihat cermin itu. Nah itu tuh sampai sekarang selalu dia bahas Mbak Syahnas. Kebayang kan maksudku? Iya, itu juga sama kayak Teh Iva. Kang Emilnya bisa ngitung, Teh Iva aja 100 tambah 50 berapa? 200. Aing inget wae. Kan gini ya zaman dulu. Itu kumaha matematika. Terus dia gini, mana mah kita itu bisa. Tapi gue nggak diajarin. Dia tinggalin main bola. Sempurna kan. Jadi Bari, sampai kapan? Bari balik main bola teh jeblok kan zaman dulu mah ya. Aing nu nyese. Lucu banget Teh Iva. Lanjut sayang, lanjut. Nah, sekarang sesudah kita udah paham ya kalau bunda dan ayah punya anak lebih dari satu, please stop membandingkan. Nggak enak tahu, nggak enak. Dan yang paling nggak enak itu juga sebetulnya ini bukan bunda dan ayah, guru di sekolah. Hati-hati ya. Terus satu lagi aku juga akhirnya belajar dari kesalahan ya. Dulu waktu aku belajar terapi, art terapi gini kata si ahli art terapi si Dayana itu. Kalau kamu punya anak lebih dari satu, katakanlah 2, 3, atau 4. Terus lu bilang, ya udah aku main sama anak-anak. Jangan semua. Lu harus one by one. Satu-satu. Yang ini spotnya di dapur. Yang ini spotnya di taman. Yang ini spotnya di garasi. Jadi si anak tuh ngerasa gue selalu spesial. Gitu. Jadi jangan yang yaudah kan gue udah 4 anak rempong, nggak, please. Selalu kita bisa curi waktu kok. Even 5-10 menit bukan durasinya ya. Gitu. Iya. Tapi anak-anak tuh tahu kok kalau ibu bapaknya tuh nyempetin di saat ribet tuh tahu kok gitu. Itu mereka apresiasi kok. Betul. Dan aku tuh waktu mereka masih kecil aku selalu bilang begini, kan anakku kan 3 ya Teh Iva ya. Aku bilang kan manggilnya kan kakak, adik, bontot. Aku bilang gini, Kak, kamu tahu nggak? Kak, kamu tahu nggak? Kamu tuh adalah anak ibu yang paling terfavorit. Oh ya, gitu. Dan hal yang sama aku bicarakan itu sama adiknya dan sama si bontot kan. Terus mereka bertiga gosip. Ibunya gombal, ternyata kita. Tapi waktu kecil mereka kan percaya itu ya. Jadi kan mereka punya self esteem, mereka tahu. Benar. Apalagi
umurnya yang ke satu sama yang kedua kan bedanya deket, setahun 2 kali Iya, melahirkan gitu ya. itu sibling Nah, yang paling PR tuh kalau bedanya PR deket tuh, banget. PR banget. Sampai waktu itu gurunya nanya, ini sekolahnya mau disamain nggak kelasnya? Saya bilang enggak, tetap aja beda 1 tahun. Saya bilang begitu, nggak usah Bener. disamain karena mereka tuh bilang ini bisa disamain, mau masuk sama-sama kelas 1 SD nggak, biar aja adiknya aja TK dulu, kakak Bener. duluan SD gitu. Nah terus aku That's a selalu good. bilang, iya, terus aku selalu bilang begitu. Oh, terus masih bontot kan? Oh my God, Bontot, kamu itu adalah yang paling bubu idolakan. Terus dia pas udah pada remaja ya, sekarang kan udah kuliah, udah SMA. Terus Mereka mereka bilang, ngegosip udah remaja. Lu digombalin nggak sama si Bubu deh? Iya, gue idola, lu favorit. Sama aja. Ambiar ya, Mbak Lucia, ambiar. tapi paling tidak ampuh teh, kayak Iya, begitu, iya. iya kan? Itu Nah, placebo effect tuh, bener. Lanjut. lanjut. Kemudian menyalahkan, ya. Kalau menyalahkan, kamu kok bikinnya kayak gini? Kan kata bapak, buatnya bukan kayak gini. Nah, kue ya bantat misalnya sih. Apa yang kamu pikirin saat buatnya? Apa yang kamu pikirin saat ngadonnya? Jadi kita tuh seolah-olah di persepsi anak tuh akan masuk ke proses yang pernah dia lakukan. Kebayang nggak? Jadi nggak menyerang apa yang dia lakukan, tapi proses pembuatannya gitu. Jadi basisnya fakta gitu. Oke. Sip. Mengancam. Nah, ini dia nih Teh. Ini kan Coba dibuka kacamatanya, kan lu mau ngancam gue nih ya, gue sebagai anak. iya. Buka dong, biar tatapannya Iya, kerasa kayak Susana itu. Iya. Aku buka. Oh, kamu mau ngelawan sama ibu? Begini cara kamu sama ibu. Suaranya orang siri, aslinya pasti orang curik mun keleutik. Kan orang teh leutik ngali maneh kitunya, bisa kebayang enggak? Apalagi ini kalau zaman SMP SMA ya, zaman dulu mah Iya. angkatan kita digulung ya istilahnya ya. Iya, betul. Bisa dibilang ubahnya gini. Bisa kamu ulang kalimat yang tadi? Itu pantas nggak diucapin menurutmu? Jadi neokorteknya yang di Oh, iya. jadi kayak betul. cermin dibalikin. Pantas nggak menurutmu? Iya. Pantas, soalnya ibu tuh cerewet. Cerewet sebelah mana? Ambil lagi kata-katanya. Jadi selalu ambil kata-kata asli, dibikin kata tanya, kata-kata asli. Iya, ibu tuh cerewet ya karena selalu ngomong berkali-kali. Berkali-kali itu berapa kali yang kamu dengar? Jadi selalu gitu, kebayang nggak? Oh. Itu teknik engage bonding. Jadi rumusnya, urang mah Sundanya C before C, harusnya kan C before C gitu ya kalau Inggrisnya. Itu urang mah. C before C, apa maksudnya? Connecting before correction. Kita teh connect dulu atau emosinya sebelum ngoreksi anak. Ayo kita mah sibuk ngoreksi heula, batinnya belum keiket si emosinya, itu biasanya problem tuh itu. Jadi sebetulnya sesimpel itu Teh Iva. Iya. Kita connect dulu, baru kita reparasi, begitu Iya. kan ya? Makanya C to C, itu simpen di dapur ya, bunda ayahnya C to C. Itu adalah untuk kita clue, connecting before correction. Gitu. Oke, paham. Lagi Teh, lagi. Sok, hiji deui nya. Hiji deui. Menyudutkan orang layak dapat hukuman. Kenapa kamu nggak sholat? Nggak takut masuk neraka? Gitu. Nah, ini problem buat anak perempuan. Kamu nggak pakai jilbab, nggak takut masuk neraka. Ini mulai nih masuk ya, merasuk ke anak-anak. Nah, apa yang membuatmu nggak sempat sholat? Ya. Yeah. Males. Oke, apa yang membuat males? Capek. Oh, emang ngerjain apa aja seharian ini sampai capek? Tetap nadanya turun loh, kebayang nggak? Jadi pertahanin si nada. Kadang-kadang kita tuh koslet. Capek dari tadi mama lihat kamu tidur wae. Mama nu beberes, nyapu, cuci piring. Ieu mah Covid teh sare we gitu. Bulan puasa udah geus asar atuh maneh mah. Itu aku banget tahu. jadi kalau misalnya, loh kok setrikaan belum disetrika? Aku capek. Capek apa aja, gue capek iya, dan lu nonton YouTube mulu
Dia itu beda. Dan kayak Bubu definisinya capeknya beda sama aku. Oh iya, tapi susah tuh Rara bilang begini. Tapi susah Teh Iva menghindari nada tinggi katanya. Tarik nafas sih Teh. Ini masih kebalik nggak? Enggak Kebalik ya? kebalik. Ini nggak kebalik. Aman. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nada tinggi kan lagi nasteng. Itu saya bilangnya kasih ruang 30 detik. Jadi tarik nafas gitu ya. Itu tuh ngasih kita jeda, ngasih kita space, ngasih kita ruang dan waktu. Iya. Apa yang saya rasain? Kesel. Kalau aku kesel, itu kan apa yang saya rasa. Apa yang saya pikirin? Pengen ngelempar piring. Apa yang akan saya lakukan? Beneran lempar piring apa enggak nih maksudnya? Jadi sebetulnya ini si apa yang saya rasakan, apa yang akan saya pikirkan dan apa yang akan saya lakukan itu tuh untuk kita ngasih jarak, ruang dan waktu terhadap masalah yang lagi meng-attack kita. Lalu perhatikan reaksi tubuh kita dan sebutkan emosi yang kita rasakan. Jadi bisa gini, saya marah diperlakukan karena apa? Pasti ada alasan kan marah. Iya. Saya marah dihina gitu ya. Membuat dada saya apa di sini meledak rasanya, kompor keles. Nah itu kan masih metafora, maksudnya konkret gitu. Membuat misalnya dada deg-degan, nah itu lebih konkret. Nah kalau kita lagi marah itu biasa melakukan si 3 ini sambil narik nafas dulu 30 detik, itu tuh akan membuat kita otaknya jadi mikir dibanding si emosinya. Ada waktu ngolah. Kan biasanya mau di attack ya di sosmed, komen, yang dibalas kela ayah bunda atau nggak komen balik, tarik napas 30 detik, bari ngehirup kopi heula kelanya mun urang ngomong kieu urang teh bete ya dikikeun di era-era gitu ya dipermalukan gitu. Apa yang saya pikirin? Ini orang lagi ngetek gua. Oke, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Minimal tuh ngasih itu dulu. Terlepas kalau keputusannya kemudian salah ya, tapi minimal kita nggak on fire langsung, nggak kompor meleduk. Betul. Ini ada lucu deh, Bunda Lucia Hosbah bilang gini. Nada saya sih memang turun Teh Iva, tapi tangan ngeremes-ngeremes daster kata. Daster ibu awet. Bu, sebenarnya kalau di psikologi, emang kalau kita marah tuh bagus, Bu. Meremes 10 jari ini. Memang makanya daripada ngeremes daster mending tadi ibu cuci piring, nyikat. Saya mah Bu Lucy pernahnya budak sayanya, saya teh sidaknya dasar feeling ibu ya. Anak saya teh mabal nggak sih kuliahnya, dan memang kan raja mabal ya di SMA-nya. Bayangkan ya, saya teh buta Jakarta, pakai KRL ya dari Sudirman ke Depok gitu ya. Pas datang ya aku teh ya, kan kosnya di Barel Mbak dulu belakang rel kan UI. Keur kieu we di tempat kos teh. Sementara aku tahu jadwal kuliahnya kan. Jadi aku naik tangga, astagfirullahalazim. Tapi aku teh ya kamar kosnya teh kan kiri kanan tetangganya sempit, takut terjadi drama keluarga. Nyikat kamar mandi aku teh nembe ka kinclong eta teh. Padra disakolakeun ku indung teh neangan duit teh hese bunda teh. Terus saya nyikat dinding aku teh. Bisa kita gini, bunda makasih ya kamar mandi aku bersih. Ting nasihat maksudnya apa enggak? Aduh Teh Iva. Tapi emang itu efektif gitu ya, paling tidak memberikan kesempatan kepada diri kita untuk berpikir dulu sebelum melontarkan kata-kata yang nanti kita sesali sendiri gitu loh. Karena ternyata nggak sengaja kita mengeluarkan kata yang racun, yang diulang-ulang, kemudian di otaknya dia direkam, dan dia mempercayai kalimat itu. Yang suatu ketika kalau dia punya anak, dia melakukan hal itu lagi, gitu lah. Jadi kita mesti karena kadang-kadang benar, kadang gini Bunda Ayah sama Mbak Syahna suka nggak? Bunda, Bun, udah ngomong lah berkali-kali, tapi kita ngerasa baru ngomong sekali. Tapi sebagai pendengar, dia kan lebih tajam. Dia lebih menyimpan memori auditori. Kita yang ngomong itu kelupa. Udah berapa belas kali ngomong gitu. Iya. Oke, Teh, kalau begitu kita masuk ke selanjutnya. Thank you ya Teh ya, tadi udah dikasih ya contoh-contohnya. Kalau sudah terlanjur ya Teh, akulah sudah terlanjur menjadi orang aku tua pun yang... tenang kakak. menjadi orang yang toksik.
Gimana ngubahnya? Bisa nggak berubah? Oke. Berita baik ya, otak anak itu otak pemaaf ya, sebenarnya, gitu ya. Uh, Everybody made a mistake, tapi tidak ada kata terlambat buat berubah. Jadi ternyata dari kasus-kasus anak-anak remaja yang aku tunggu, mereka rata-rata sembuh pada saat apa? Akhirnya ibuku mengucapkan maaf. Sesuatu yang aku tunggu tante dari umur aku kecil, dari TK, saat aku ditinggalin gak pernah dijemput. Gitu misalnya. Dan itu berbagai kasus ya. Misalnya ayahnya yang udah selingkuh kemudian meminta maaf walaupun udah rusak lah keluarganya. Tapi dengan memaaf itu udah kan, kalau kita minta maaf kan kayak ngasih leher ya. Manggale abdi mah dikadek gitu kan, sebenarnya begitu kan. Jadi si anak itu sebetulnya sangat merespek itu pada saat kita jangan gengsi minta maaf. Karena kalau enggak ya, kita terjebak drama. Kita rasionalisasi bahwa kita nggak salah, padahal kita salah. Gitu. Betul. Baik, Teh Iva, betul kan kayak kalau saya salah, karena kan Teh Iva mempelajari ilmu pengetahuan ini, begitu ya. Jadi, apa benar bahwa kita sebagai orang tua mesti mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menikah? Karena saya selalu mengatakan, saya tidak mau bergantung kebahagiaan saya sama Gilang misalnya. Saya yang mesti jadi orang yang bahagia dulu dengan full circle, lingkaran penuh. Dan saya juga ngecek ke Gilang, bukan seberapa loba duit nak gitu ya. Tapi padahal mah butuh oge. Tapi tong diomongkeun. Tapi seberapa bahagia dia kalau tiba-tiba dia jadi Peter Pan syndrome yang mesti aku layani, I have no time untuk itu gitu. Betul kan kalau saya salah Teh? Nah, gininya benar sih. Menarik ini Mbak Syahnas. Jadi Bunda Ayah, kalau Bunda Ayah waktu sebelum merit sok datangnya ke toko perhiasan, benar tuh. Terus ayah kalung lope-nya dibagi dua. Dipatahkan kan, seolah-olah kamu adalah setengah si lope itu dan pasanganmu setengah si lope itu, disatukan jadi satu cinta yang penuh. Ya perhiasan mah oke-oke aja, tapi tidak secara konsep. Karena kalau kita menjadi setengah lingkaran dan kemudian menggantungkan kebahagiaan ini sama orang lain, sama calon pasangan atau teman, kita tuh tidak pernah tahu kebutuhan diri kita. Pertama, kita tidak pernah tahu bagaimana menghargai diri kita, memeluk kekurangan kita sebagaimana menghargai kelebihan kita. Kan kadang bisa dipuji, Teh Syahnas mani gelis gitu ya. Kan kalau kita enggak aku mah biasa aja, apa aku maafullah hanya remahan rangginang. Teh bedjok nyaho teu. Lucu kedengeran di kuping, tapi teh bedjok mah terus-terusan diucapkeun mah. Nah, jadi si konsep teori cinta psikologi yang sehat itu kita jadi satu lingkaran utuh dulu. Love yourself before love others. Bukan love yourself buat jadi egois, bukan. Kita menghargai diri kita. Karena yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi dengerin si inner voice-nya. Jadi setiap diri kita tuh punya inner child ya. Nah biasanya apakah bisa berubah? Itu bisa. Biasanya diajak ngobrol inner child-nya. Biasanya aku tanya gini sama klien. Kapan terakhir kamu bahagia? Dan aku nggak ngerti loh pertanyaan itu kok pada bikin nangis ya. Karena ada yang sampai pernah ada yang gini, Bu Iva, saya tuh nggak pernah bahagia, jadi saya nggak bisa jawab. Saya tuh ditinggalin ibu saya, ditinggalin bapak saya, kakak saya 9, sharing tempat tidur, selalu sharing telur orang dibagi 4, di keluarga kami dibagi 7 misalnya gitu. Yang 2 lagi ngambil dari telur berikutnya gitu. Nah, satu lagi lingkaran utuh sih pasangan kita, maka beririsan di tengah. Irisan inilah yang akan meningkatkan kita sehingga pada saat perkawinan yang sehat, kalau masing-masing punya me time menjadi dirinya sendiri. Mbak Syahnas dengan aktivitinya, dengan eksistensinya, dengan teman-temannya, Kang Gilang dengan hobinya, dengan pekerjaannya gitu. Pada saat ketemu, kita individu independen, tapi yang bisa saling mutual respect. Nah, kalau kita menyandarkan setengah ini, ketika kita orangnya minderan, atau misalnya dulu niat kawin pansos gitu ya. Jadi ketika kita di KDR, kita diam aja. Kawin pansos tuh naon? Mun ucing mah panjat ke atas, panjat sosial gitu. Demi aku menjadi lebih terkenal. Atau aku yang tadinya merasa finansial ekonomi keterbatas, aku jadi kaya, gitu-gitu itu pansos. Jadi nebeng di identitas orang yang dianggap punya influencer follower lebih banyak atau network yang lebih banyak.
Atau menikah gitu. karena takut disebut perawan tua. Tua. Padahal Oh, itu sama. banyak banget. Aku tuh waktu zaman kuliah ya, teman-teman tuh tiap balik ke Indo tuh kayak, anjir, aing mah hoream rek lebaran teh. Pas ditanya iraha kawin. Geus bosen rek maybe yes, maybe no. Gitu. Aku juga dulu pernah begitu, Teh Iva. Kan aku menikah umurnya mau 30 kan. Jadi selalu ditanya-tanya kalau misalnya lagi kumpul. Nas belum nikah, kapan mau Aduh, itu nikah? benar. Terus kan yang katamu kan biasanya kalau itu ya di arisan keluarga, maka aku sampai sekarang tuh paling benci sama arisan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kan kalau aku datang tuh kalau nggak penting banget tuh nggak datang. Tapi kalau ada yang meninggal aku pasti datang Teh gitu loh. Iya, iya. Nah terus udah gitu pada saat lagi ngubur gitu ya, terus tante aku gitu yang nanya-nanya melulu kapan aku nikah gitu. Di pemakaman Pas nanya begitu? enggak, pada saat yang lagi pesta atau apa gitu ya. Ketemu lagi waktu ada pemakaman, ada salah satu keluarga kami yang meninggal. Kebetulan tanteku di sebelah aku gitu kan. Terus aku nanya begini, "Tante, kapan nyusul?" Aku bilang, gantian. Habis itu dia nggak mau nanya lagi, kapan aku mau nikah, kapok nggak mau nanya lagi. Tapi kan kamu dapatnya laki-laki yang hangat, bager, ih lucu pisan. Bodor. Karena dia orang Sunda, makanya aku senang. Hirut USE, orang Sunda asli ya, maafkan lidah-lidah kami yang memang tidak bisa dikendalikan ini. Teh Iva, lanjut ya. Jadi, kalau misalnya orang yang berbahagia dengan dirinya memiliki lingkaran utuh antara pikiran, tindakan, versus orang yang menyandarkan kebahagiaan atau penghargaan pada pasangan atau orang lain, ada tidak simptom atau ciri khas atau apa yang bisa kita kenali sehingga kita mesti memilih pasangan kita. Begini loh Teh, kan kalau perkawinan itu bukan aku cinta padamu, lamarlah aku dan kita akan hidup berumah tangga. Lu kata Cinderella gitu ya. Nah, tong jadi poho cincin berliana nu matrema. Terus tapi ternyata pernikahan itu kan adalah perjuangan, struggle. benar. Maka kita kan memilih dengan siapa orang yang bisa berjuang bersama saya dengan satu visi ke depan ngelihatnya kacamatanya teh sama, kan begitu ya. Nah, buatku tuh kan pernikahan begitu. Maka ada dua versi yang Teh Iva bilang, bisa nggak kelihatan ciri khasnya. Misalnya nih orang yang sakit flu pasti dia bersin-bersin. Udah jangan deket-deket deh. Lu lagi flu nanti gua ketularan gitu. Nah kayak gitu. Oke. Silakan. Gini, kalau dari zaman pacaran ada yang gini. Iya. Dia tipikal ada perempuan yang senang sama bad boy kan. Wah keren nih punya cowok bad boy gitu ya. Bener nggak? Terus playboy pula. Jadi kalau dia naksir gue merasa jadi berharga. Tapi dia suka mukul. Tinggalin. Tapi dia suka ngehina. Kayak lu cantik sih, tapi bodoh. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi intinya adalah gue itu lebih dari lu loh. Dan gak pernah menghargai achievement kita. Jadi cirinya orang toksik ya, adalah gini. Kok gue pegal hati ya deket dia? Kok gue capek ya? Pernah gak? Iya, betul. Kok gue merasa gue gak berharga ya? Jadi kita kayak gini. Mau usaha effort apapun kita gak pernah dipuji. Bahkan dia suka dihina di depan teman-temannya. Tinggalin. Kita nggak akan pernah bisa direspek sampai kapanpun. Ada yang gini, yang aku maaf, aku tuh hilaf. Aku tuh memukul kamu. Karena kamu tuh disukai banyak laki-laki. Aku janji. Tolong percaya sih ya Mane. Percaya. Bener. Karena itu pasti udah habit. Kan gini loh, kita sama calon suami, sama pacar gitu. Dia teh, 20 tahun jeung indung bapana, urang karek pagi usia dia setelah 20 tahun, setelah dia mengalami tumbuh kembang yang kita nggak tahu. Iya. Jadi cirinya kita kayak ngerasa selalu down, capek, letih gitu, down, selalu takut. Takut salah. Sampai aku pernah ya ikut nangis sama klienku. Pengen Bu, dia bilang. Aku teh kalau suamiku datang, ini anggap handphonenya Imas nggak capit orang. Aku teh sembunyi. Terus aku gini pura-pura. Terus nanti kamar mandi, aku teh handphone lagi. Hasil karunya sih itu mah. Beneran. Jadi cirinya adalah kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Karena selalu ingin menyenangkan ego. Selalu takut. Was-was.
Oke. Ketelen istilah aku Oke. mah, kebayang nggak? Diri kita tuh ketelen sama maunya. Mm-mm. Jadi jangan ikutin games orang toksik. Dan berani Baik. katakan tidak. Asertif tuh bukan agresif ya. Ya, Asertif itu terbuka dengan cara manner. ya. Kita tahu bahwa tidak selalu orang toksik mau dengerin kita. Tapi minimal dia tahu, lu nggak bisa injak gua ya. Sampai sini ya. Ya. Enough is enough. Iya. Cekap is cekap gitu maksudnya. Cukup begitu ya. Teh Iva, kalau pacaran bisa ditinggalin. Nah, kalau menikah gimana dong? Ini ya, aku teh suka begini. Aku tidak pernah menyalahkan orang yang divorce. Karena setiap orang tuh beda rezeki perjalanan hidupnya ya, gitu. Betul. Jadi ketika misalnya gini, Bu, aku udah gak kuat, tapi anak-anakku masih kecil. Terus aku takut sama mertua, terus kakak-kakak ipar, pokoknya segala gambreng. Aku cuma akan bertanya gini, dibikin simpel. How long can you go? Seberapa kuat kamu bertahan? Karena kalau parenting, ayah bunda, itu harus teori pesawat terbang. Kita nggak bisa ngasih oksigen kehidupan sama anak, mun orang nak kabur pae, bener orang kieu oksigen ka budak, orang kieu kebayang tuh. Kitanya harus jadi orang tua yang strong dulu, yang bahagia. Jadi maksudnya gini, apakah kalau ibu atau ayah misalnya berpisah dengan pasangan, apa kita akan bikin bahagia? Itu dulu. Dianya dibuat berharga dulu. Saya akan bahagia, Bu. Oke. Apakah keputusan ini membuat anak atau bapak ibu bahagia nggak? Ternyata enggak. Oke. Kalau enggak, apa kira-kira titik tengah? Jadi diajak mikir, Cik, kalau udah kayak gitu. Karena divorce itu pilihan yang akan selalu perlu jalan tengah. Karena udah nggak ideal kan jalannya. Karena pasti ada pihak yang terluka, ada pihak yang nggak mau berseteru. Nah, sejumlah orang memang melakukan, aku bilang gini, ada yang bikin triki hitam, ada yang bikin triki putih. Ada yang ngadalin. Karena gini, laki gue buaya Mbak Iva. Gue harus pakai cara aligator gitu. Anjir, coba yang cara buaya. Jadi kalau untuk keputusan divorce, ajak omong anak-anak. Tapi dari sejumlah diskusi sama klienku tuh gini, aku pikir aku udah nyiapin anakku. Misalnya dari 3 ya. Dan anak yang paling busuk, anak paling ceria. Tapi ayah bunda jangan heran. Bisa jadi anak yang kita anggap paling strong, itu paling weak ternyata. Kita nggak akan nyana. Jadi itu kenapa butuh me time buat anak-anak secara spesial tuh itu. Paham, Teh, dan paham. Dan nanti kita akuin mesti kekurangan ya, bahwa kita jangan bilang kita gagal. Aku sampai sini, tapi menjadi orang tua kalian tetap abadi. Jadi silaturahmi kan nggak diputus ya, gitu. Iya. Walaupun sulit sih, pasti ada drama-drama yang orang nggak mau silaturahmi. Pasti. Jadi sebetulnya pertimbangannya adalah kesehatan mental supaya tidak ada toksik selanjutnya yang akan diwariskan kepada anak-anak, begitu ya. So kayaknya kayaknya banyak misalnya orang pemilih cerainya, tapi orang tertekannya, tuh bisa ngambek ke salaki, ngambek nanti ke pembantu, ke tukang sayur. Bener tuh, kajal meliwat anu kita keserempet dikit maki-maki, kebayang nggak? Karena kita kan butuh exit door. Nah, maksud saya itu ciri kita udah mulai kayak lilin kebakar gitu. Betul. Mentalnya udah nggak sehat, udah kalau udah nggak gitu. sehat. Kita jadi toksik juga akhirnya, ditoksikin sama pasangan, kita keserap jadi toksik juga. Baik, Teh, kalau begitu perkawinan itu kan ups and downs ya, naik sama turun, dan nggak ada lah orang yang nggak punya masalah. Sampai tanah menyumpal di mulut. Eta perkawinannya garing pisan, masalah mah cisahnas. Ih, perkawinan sepi. Perkawinan sepi, spek sama skill nggak bisa naik kalau kayak begitu, ya kan? Kadang-kadang kalau habis marah kan jadi lebih mesra. Ini aku boleh share dikit ya. Aku pernah share. Boleh. Klienku tuh lucu banget. Kan dia tuh playboy berat ya, sumpah ya. Wangi, duitnya melintir, cewek di mana-mana. Aku tuh nanya aja gitu. Omku pacarnya banyak. Emang om nggak ada yang mau nikah dari tante-tante itu? Itu aku zaman SMA. Dia bilang gini, Pak, kawin tuh gampang, menikah tuh gampang. Yang gue cari tuh partner hidup. Jadi banyak orang yang menjalani perkawinan tapi belum tentu dapat partner hidup secara batiniah gitu. Dan bagi yang memiliki keduanya beruntung. Bagi yang enggak, kita tetap syukuri apa yang ada, tapi yang penting tuh jangan mental rusak. Karena gini, aku tuh biasanya suggest-nya ya untuk situasi nggak ideal. Kalau perkawinan kita udah begitu toksik, please minimal ayah bunda teh bahagia aja punya
me time buat diri sendiri. Rek ngagoes ke, misalnya istrinya bawel ngagoes we gitu ya. Jadi pernahnya ada klien tuh, Bu saya mah kalau ngagoesnya teman-teman tuh shh gitu. Oke di masjid cina kumpul karena saya takut sama istrinya. Jadi si temennya teh ambil heula sepeda 3 rasi gitu. Ah, betul, Jadi betul, betul. itu cara kabur exit ayah bunda mesti dapat. Atau ada yang seneng hobi apa berkebun, melukis gitu ya. Naon we kokoreh gitu beberes, ngejahit segala macam. Itu bikin mindfulness. Mindfulness teh kita tuh terhubung sama diri sendiri. Itu kayak punya kuil kebahagiaan sendiri ketika situasi udah nggak bisa apa masih sulit ya, misalnya masih sulit ambil keputusan. Baik, kalau gitu kita bongkar yuk mengenai mindfulness. Silakan. Oh iya ya, udah keburu kesebut ya tanpa sadar. Ya. Aing teh Sunda tapi so Inggrisnya teu nyaho Sundana mindfulness naon atunya. Ini nih Sunda lulusan Amerika Serikat nih begini. Da baheula ge profesor orang teu ngarti. Iva please your dialect is identifikasina ya cik orang teh ngaranna Sunda English lah prof cik aing teh kumaha ya. Ayo mindfulness. Oke, kumaha. Gimana mindfulness ini? Pintu masuknya teknik pernafasan. Kita bongkar teh. Ya. Jadi mindfulness itu sebenarnya esensinya sederhana Bapak Ibu. Jadi terumit-rumit ya. Mindfulness kan terhubung kepada diri sendiri. Ini mah contoh sederhana. Mun orang minum kopi, minumlah sepenuh hati. Tong minum pikiran-pikiran negatif orang, jangan juga diteleg dengan kecemasan kita. Jadi selalu momennya tuh off here. Sekarang saya sama Teh Syahnas. Moment off here. Ya, saya ngedengar ada suara sasapu. Saya ngelihat tanaman saya di bawah. Jadi saya tidak mencemaskan masa depan yang belum tentu akan kejadian dan tidak menyesali masa lalu yang sudah berlalu. Nah, itu yang disebut dengan selalu sadar moment of here. Dan jembatannya teh dari panca indera. Nah, orang teh alhamdulillah lengkapnya punya mata. Jika orang teh mancungnya teh nanaon, alhamdulillah. Alisna ge 2 teh sabelah gitu bener teh. Terus lidah buat mengecap pendengaran. Nah, itu tuh syukuri dulu karena kita hanya bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Gitu. Nah, dari panca indera mindfulness-nya dapetnya dari panca indera terlebih dari dahulu panca indera. gitu ya Teh. Ya, karena paling konkret itu apa yang kita miliki. Gitu. Ya, lanjut. Terus lanjut, apa lagi? Yang tadi teknik nafas. Karena gini ya, sekarang zaman pandemi nih. Aku tuh kan diajarin gini pada saat mindfulness. Apa yang paling sering kamu lupa dikasih Tuhan gratis? Naon sok. Dan tidak pernah nafas. Sok ayeuna tutup we nya ayah bunda tanu keur ngadangukeun kieu. Sama nih tuh eungap teh. Ayeuna pakai masker. Urang mah teu bisa dah. Di mobil teh langsung kieu. Bener teh. Dan kita ngerasa itu taken for granted. Betul. Nah, maka dengan kita ngolah nafas, memperlambat, itu sebenarnya menenangkan syaraf gitu. Jadi pada saat bernafas itu kita berkomunikasi, aduh nuhun, irung urang, ini kita semua organ tuh disebutin. Jadi itu yang namanya sebutnya meditasi, memproses emosi dengan menyadari seluruh organ tubuh. Pernah nuhun teh ka jantung orang mah sarengeunah di Bandung mah nya bener teh. Jantung mah duk dia tetap gitu. Betul. Jadi terima kasih jantung, terima kasih mata, terima kasih tangan, begitu kan ya. Eta teh lain teori, aku mah pernah mempraktekkannya. Si buku nanti leungit aduh tingkah mana talus pisan. Jadi si buku teh untung eta geus inget ya. Kamu cobain praktekin. Jadi kalau gini, kalau udah jago lu teh bisa detail dari ujung rambutnya sampai jempol kaki. Tapi latihan, misalnya organnya areal kepala, tengkorak kepala, areal leher gitu ya. Nah terus pada saat kamu, nanti tuh dapat kok rasanya ketika si nafasmu udah senang angin, kamu visualkan masuk ke dalam organ tubuhmu yang kamu tuju, bilanglah terima kasih. Dan jangan kaget kalau ada suara. Cenah gitu cek si buku teh. Nah, cek si buku teh. Urang teh seuri pas macetnya. Hah? Oke, nya. Lebih baik takut sama suara di dalam tubuh daripada sama susananya. Urang mah data jurig vintage zaman baheula legend eta si Sunda Bolong. Bang, tas satenya 1000 bang, anjir aing mah poho. Nah, aku teh melakukan si meditasi itu teh malamnya ya. Iya. Tahu nggak? Pas aku membayangkan aku teh masuk ke dalam, kan si otak kita teh kikituan juga ususnya. Krepek bener cek bunyinya. Terus aku tuh tiba-tiba ciri, otak maafin aku ya, aku tuh suka marahin kamu, dan aku tuh nggak ngerti matematika, terus aku tuh marah sama kamu, dan aku tuh nggak masuk ITB, aku tuh suka marah padahal kamu tuh baik sama aku. Tiba-tiba terjadi connected banget itu loh. Oh my
Jadi orang tuh ciramba yang berterima kasih gitu. Terus teh, ya Allah aku mah capek besok kan ngobrol jeung jantung mah ayeuna apa grup otak aja orang teh. Dah jadi capek nangis mun serius meditasi teh. Oh, jadi bisa bunyi ceklek Ternyata gitu. bunyi, dia berespon. Kan beresonansi kan? Kan pikiran, perasaan dan sel tubuh kita tuh berkomunikasi setiap saat. Jadi makanya kenapa orang yang misalnya udah kena kanker, itu karena dia misalnya diobat-obatin, di kemo. Tapi kan dia tidak memelihara pikiran bawah sadar untuk menyehatkan sel tubuhnya. Dia pikir sel sakit bisa ditembak oleh obat-obatan. Padahal sel sakit udah nggak bisa ngerespon obat, udah nggak bisa ngerespon buah-buahan. Gitu. Karena Iya. kitanya di kemo, dikasih obat-obatan kimia, tapi pikirannya nggak pernah happy gitu. Betul. Oh, kalau begitu udah deh, teori saya udah pas. Jadi saya melihat bahwa Teh Iva kan tahu ya Tante Titi Puspa, Oh iya Tante benar, Rima eta kincolong Melati. sepanjang masa. Dan itu kan adalah survivor cancer yang mereka lama banget loh durasinya. Dan si tante mah teu peduli sih digosipkeun teh. Bae we da aing mah geuli. Operasi plastik bae we da aing mah kinclong. Mana rek naon. Teu boga duit cenah. Selalu kan begitu kan, apalagi Tante Rima Melati kan. Iya benar. Ince Tambayong gitu kan namanya, di Rima Melati. Jadi kalau pagi, "Goeiemorgen, hoe gaat het met u? Oh, cuna," gitu kan lucu banget. Umar ngomong, "Tante aing mah teu ngarti Walanda geus naon kumadaman gitu." Sampai sekarang masih bisa survive, coba Teh Iva. Benar. Dan masih cantik ya kayak Tante Rima Melati ya, benar. Masih cantik, kanker stadium akhir, udah bonyok dengan kemo lah apa ya. Gua mah kagum dengan senyumnya itu loh. Hai, benernya. Hai, gitu. Hai. Walaupun dalam hati, hoyong diduruk ku aing sih ya lu, gitu kan. Tapi cerik mah dibalik pantau tante. Jadi sebetulnya ceritanya Teh Iva ini membuktikan bahwa Tante Titi Puspa, Tante Rima Melati bisa bertahan bukan karena kemonya, tapi sesuatu yang di bawah sadar untuk bahagia, untuk lingkaran penuh dalam hidupnya. Gitu ya Teh Iva ya? Nah, aku boleh share dikit nggak? Karena ini penting. Jadi aku tuh pulang dari Amerika, itu sakitnya tuh bukan aneh gini ya, disebut sehat, lulus wae, disebut gering, aing bisa gawe, gitu, bener nggak? Datanglah aku teh ya ke nggak tahu di kedokteran tuh dia ahli darah, ahli darah. Jadi gini, dia tidak pakai stetoskop, seorang dokter. Stetoskopnya naon? Leungeun manehanana ya kena di aku gini. Ibu sedih banget. Kenapa? Urang teh kayak kudu namanya tetap pertanyaan psikolog kan kak kliennya. Nah jadi si eta nu curi casting. Enggak dok, saya baik-baik aja cek aku teh. Iya, tapi tubuhmu enggak. Urang teh kan kayak ih si dokter kumaha ya. Udah lah ya. Singkatnya akhirnya percakapan itu kayak, "Bu, gini ya dari pengalaman saya 20 tahun," dia bilang gitu. Kan saya mempelajari darah. Jadi ada orang yang dia bilang memang secara medis. Tapi ada yang non medis kan Bu, sebetulnya gitu. Jadi misalnya yang cenanya anu make susuk, make naon gitunya. Aya cenah di mikroskop si benda wujudnya teh. Tapi yang non medis lainnya itu dia bilang pikiran bawah sadar si negatif itu. Jadi saya bilang ke pasien-pasien saya, ngapain sih jauh-jauh ke Jerman, ke Singapura, kemana? Di sini nih, sama di sini gitu. Karena yang namanya toksik, polusi, bakteri, virus mah eta mah teu bisa dilawan. Yang bisa kita jaga sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imunnya yang paling powerful, sistem imun emosi gitu loh di situ kata si dokter. Terus dia bilang gini, dan dia bilang gitu, percuma saya kasih obat-obatan selama pikiran bawah sadarnya negatif, penuh dengan stres, marah, kecewa, iri, dengki, itu membuat sel-sel tambah sakit. Jadi mau saya kasih obat-obatan mahal, mau dia ke Jerman, ke Singapura, sel sakitnya nggak bisa ngerespon. Sel itu harus dibahagiakan dulu. Jadi kalau sel bahagia teh, jika iya ayah bunda kalau kita air mendidih ya, kan belum kita. Sel yang bahagia teh begitu. Aduh lapar, bener kan? Jadi vitamin keserap, buah-buahan keserap, obat keserap gitu dia bilang. Dan ada 3 jenis orang yang dia bilang gitu, yang sulit kena santet. Mau tahu orang tuh juga mahasiswanya, mau dong dok, cek aku teh gitunya. Iya dokter ada unik oge cek orang teh. 1,
orang yang selalu bahagia. Bahagia itu adalah dalam keadaan sempit dan lapang. Dia merasa dirinya cukup, gitu ya. Kan sebenarnya definisi kaya tuh orang miskonsepsi kalau gue punya mobil, rumah, segala bukan, gitu. Kita tuh ngerasa sehat bahagia lahir batin, gitu ya. Kedua, orang yang selalu mudah memaafkan, gitu ya. Ketiga, orang yang selalu penuh semangat. Makanya tadi cerita Tante Rima itu, gitu. Nah dia bilang, saya tuh punya klien, punya pasien. Jadi gini Cina Cisanas, dia tuh jalan, ini kan 2 kaki, yang satu mulus, yang satu tuh jakrek, dan si urat-urat betisnya tuh ya udah kayak dibelit sama urat-urat pohon. Terus dia kayak gini, ibu mau sembuh nggak? Ya iyalah dok, saya tuh udah ambis harta, karena dia bisnismen kan. Ibu tahu kan kalau ini itu bukan medis. Ya saya tahu nih ada rekan bisnis saya yang sirik sama saya segala macam gitu. Ya Bu, ini ada beberapa yang aneh memang di mikroskop, kata si dokter. Ibu mau tahu nggak obatnya gitu? Iya kan dari dokter kan katanya obat-obatan herbal. Enggak ibu. Sok ibu memaafkan, ibu nggak perlu obat-obatan herbal saya juga nggak perlu, bukan kayak dari ngeracik obat maksud si dokter. Ngambek dong si dokternya. Saya jauh-jauh Bu, datang dari luar kota dinasihatkan ki datang mereka ustad. Kata si dokter kan bodoh, daripada kredibilitas gue jatuh, ya udah gue racikin obat gue mah dia aja, bener nggak? Gue mah nggak. Ini kan duit buat gue ya katanya. Ya udah dibikinin. Bu, ini udah disclaimer sih dokter. Ibu kalau belum sembuh 1,5 bulan, datang lagi ya Bu. Akhirnya datang, tidak ada perubahan. Nyalahkan di dokter. Kan saya udah bilang, ibu tetap ngotot pengen pakai obat-obat saya. Saya udah bilang sok ibu maafkan dulu. Tapi saya tidak mau kasih tahu dulu alasannya. Jadi gitu cik si dokter diajarin. Jangan gini ya. Yuk, misalnya nih orang yang menyakiti kita, wah kita kan menjadi victim, korban fitnah, abuse gitu. Enak banget lu, gue maafin, gue hidup jadi kayak gini gitu ya. Kata dokter tuh gitu, kayaknya cina memaafkan Cisanas, bisa dalam situasi batiniah kita telah berbeda. Aku memaafkanmu. Tapi, tong make tapi. Kata can ikhlas. Gitu. Iya. Nah, pada saat sebulan kemudian datang lagi berangsur. Masih agak gijet, tapi udah agak perlahan jalannya udah lancar. Ditanya sama dokter, udah memaafkan? Udah dok, walaupun berat tapi berangsur-angsur. Nah, akhirnya dicerita. Pada saat kita memaafkan, kita bukan memaafkan orang tersebut. Kita menutup magnet masalah dengan orang tersebut untuk unlock pintu masa depan kita yang lebih baik. Tapi kalau kita bawa dendam, kemarahan, kita tuh kayak bawa belati, terus saya dibawa-bawa ke orang nyeri hati, orang keke, orang dana, orang jadi begang, jadi tegelis, penambahan duit gitu. Betul. Nah, perkara dia dapat hukuman atas kesalahannya is not your business, Bunda Ayah. Tuhan itu punya cara hukum timbal balik alam. Kan alam tuh bekerja dengan 12 hukum ya. Yang law of attraction sama law hukum sebab akibat. Setiap orang itu akan menerima akibat dari sebab apa yang dilakukan ya kan. Apa yang dia tanam dia manennya apa gitu. Orang bahagia dengan memaafkan. Nah seringkali kita pamrih gitu. Kalau lu sakitin gua 1, gua balas sakit 1 gitu. Lu nampar gua nampar lagi gitu. Betul. Jadi sebetulnya memaafkan itu adalah perbuatan yang paling egois. Karena memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri pada saat kita memaafkan orang lain. Buat healing kita, jadi buat diri kita. Dan dan waktu aku learning ya dari Mas Begi ya, ahli meditasi memproses informasi, emosi, dibilang gini. Kalau kamu udah bisa memaafkan musuhmu, sebenarnya musuhmu itu cerminan dirimu loh, tanpa kamu sadar. Gitu. Jadi kan kalau kata Bunda Teresa ya, orang tuh ada yang diberikan menjadi orang yang bisa kasih inspirasi, satu lagi orang yang memberi kita pelajaran, mau pelajarannya pahit, pelajarannya manis gitu, tapi dia tuh guru kehidupan kita. Terus jangan aja pika sebulan pisannya, tapi saya minimal yang aing sabar sebenarnya gitu misalnya. Ya, gitu. Betul. Wah luar biasa. Teh penutup adalah tentang grounded. Teknik mindfulness. Oke. Terakhir penutupnya itu. Oke. Ninta katingali. Ya kela sakedap. Janten kia kalau kita stres ya, ini kita kalau ayah bunda di rumah nggak usah misalnya halamannya nggak usah gede. Grounding tuh gini, sesederhana telapak kaki kita telanjang itu nginjek tanah, nginjek rumput.
Karena bumi ini tuh mengandung gelombang elektromagnet yang besar sekali. Jadi kalau kita bete, cemas apa, itu gini aja nih. Nah, terus kita bisa sambil tapping. Oh, ada jemuran gue Iya. sebentar. Nah, misalnya gini. Nih ya, misalnya ini jemuran kan disuruh berjemur nih sama dokter sekarang. Nah, ini kan kita Iya. udah nginjak rumput. Ini udah nginjak rumput, kita bisa Iya. sambil tapping. Tappingnya tuh di dada ya, ini di bagian kalung. Jadi nggak pegang handphone. Ya. Di jantung apa di tengah? Jantung apa tengah? Ini ya, saya mah lain jorangnya. Jadi kalau ini puting, ini 4 jari dari sini. Jadi kayak mata kalung, posisi mata kalung. Oh, oke, di sini. Yes, terus aja. Kalau bagus 15 menit, tapi biasanya kalau pemula 5 menit aja gitu. Nah, kalau kita udah depres banget, down, udah kayak anjir hidup gue mau berakhir, mau dying, rek paeh, urang tanya hayang bunuh diri gusti gitu. Untuk nggak bunuh dirinya. Nah, ini rumput. Pastikan gak ada tai kucing rumputnya, oke? Tong ayah sirum ya, karena kalau dicocok sirum itu sakit sekali, pedes. Nah, ini contoh gini, kita baringan, gini nih. Nah, urang mah bisa sapunya. Terus kita ngelihat langit gitu ya. Dan ini posisi apa? Posisi pada saat kita di alam rahim. Bener nggak? Betul. Ini posisi teraman. Jadi kalau kita masalah kita gini, ini posisi teraman, kita mau nangis, mau depresi, tapi tong di kasur, di rumput ini. Karena ini ada medan elektromagnetik yang gede banget, nyerap emosi negatif kita. Gitu. Pernah ada yang nanya, Mbak Iva bisa di lantai nggak? Tamang karena ibu ngepel, cukup orang di lantai. Teh Iva, ini betul-betul yang soal ilmu yang ke bumi menyentuh tanah, ini baru pertama kali aku dapat dari Teh Iva. Sebelumnya aku nggak tahu. Kalau teknik tapping, aku pernah tahu, mendengar dan mempelajari itu. Tetapi menginjak bumi sampai tiduran, madep ke sebelah kanan, kemudian menekuk kayak bayi di dalam rahim, ini baru pertama kali Teh Eva yang ngajarin. Tong poho ada rangginang aku mah, jadi tong ngalamun bariuh cemilan aslinya jadi enak gitu lihat langit. Karena gini, kalau kita emosi lagi down, kita mesti up ngeliat ke atas. Itu kan hope, itu ibaratnya. Kita tuh melukis hope di atas langit. Ya Allah, aku pengen hidupku berubah. Konkret. Kan kadang kalau orang Islam kayak robana atina fi dunya hasanah, kumaha kebahagiaan dunia akhirat kamu teh konkretkan. Iya, gitu. Betul. Biar malaikat tidak salah mencatat gitu. sama kayak begini. Waktu aku belum menikah, ya Allah, berikanlah lelaki yang betul-betul bager, baik, yang memahami aku. Tapi gue kurang lengkap doanya. Gue nggak bilang bahwa mudah-mudahan lelakinya daya dengarnya tuh tajam. Dikasihnya Gilang yang kalau diajak ngomong, hah? Bagaimana? Udah drum white leutik atuh. Desibelnya geus kaganggu. Teh, hatur nuhun pisan ya, gelis sayang, pintar, luar biasa. Aduh, aku betul-betul hari ini di antara tawa kita, sebetulnya ini omongan kita tuh daging semua gitu ya, bergizi. Dan ini mudah-mudahan buat yang nonton, terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi cerita yang baik, inspirasi buat yang menyaksikan. Tapi jangan berhenti sampai Anda ya. Tolong ceritakan lagi ini sama orang lain. Karena saya tidak menginginkan bahwa ada banyak anak yang akan hidup dalam keluarga toksik. Kalau Anda yang toksik, Anda yang mesti bisa memutuskan rantai itu, jangan diwariskan lagi ke anaknya. Sudah begitu banyak anak yang tidak bahagia di dunia ini. Jadi berhenti untuk membuat mereka menangis. Jangan mewariskan air mata, tapi mata air. Cuan. Ada yang minta materi tadi, Mbak Asyahnas. Ditipin ke Mbak Syahnas aja ya? DM aja langsung ke Teh Iva. Jadi DM aja ke aku kalau mau materi ya. Ya, jadi untuk Anda semuanya yang ingin materinya Teh Iva atau ingin konsultasi atau ingin ngobrol, silakan. Asal jangan minta diajarin matematika. Konsultasi mahnya asal serius teh kita teh gibah produktif kita jodolan. Teh, ayo tutup Teh pakai kalimatmu Teh mengenai toxic parenting. Silakan. Oke. Ayah bunda,
terima kasih udah ikut sesinya Teh Syahnas gitu ya sama aku hari ini. Pesannya sih sederhana aja. Everybody made a mistake. Semua keluarga punya masalah gitu ya. Tapi sebelum telunjuknya nyalahin keluar ke pasangan ke anak, mungkin telunjuknya perlu dulu ke sini gitu ya. Kita mungkin selama ini apa kurang bahagia gitu ya, kurang welas asih gitu ya, kurang bikin enak orang gitu. Terus apakah yang paling kunci, kapan terakhir kita bahagia sama diri kita? Nah, kalau itu udah terjawab dengan penuh kesadaran, dengan teknik mindfulness tadi, jika bobodoran tapi serius loh ya katanya. Nah, setelah itu baru kita bisa kasih energi ke anak-anak kita, ke pasangan kita. Jadi mudah-mudahan setiap anak tuh menunggu kata maaf dari kita kok, gitu ya. Untuk kesalahan yang dulu, kesalahan yang kemarin, detik tadi, gitu. Itu aja sih. Jadi jangan gengsi minta maaf. Baik, Teh Iva hatur nuhun pisan. Jadi penutup dari saya adalah yuk mari Bunda dan Ayah pada saat suah karantina seperti ini kita mesti membuat perbedaan besar. Nggak apa-apa udah bikin salah, nggak apa-apa lah udah kadung gitu ya, ada kata yang terlalu tajam dan menyakiti anak, ya sudahlah. Atau mungkin nggak sengaja, kalau mukul mah nggak sengaja, mukul mah emang niat sebetulnya ya. Tetapi pada saat Anda menangis dan menyesal dan akhirnya tapi mengulangi lagi, artinya ada sesuatu yang mesti diperbaiki di situ. Karena ya, kenapa Teh? Ada yang nanya tadi, maaf ya aku lupa katanya, Teh Syahnas punten pisan. Cara shortcut tercepat setelah kita bikin kesalahan. Jadi misalnya baru nyakitin anak minggu lalu, ngomong gitu ya. Pakai teknik ini Ayah Bunda boleh dicatat, teknik 21 hari. Jadi sebelum tidur, itu kan alam sadar sama alam bawah sadar nih, gitu. Nah, diusapin punggungnya. Maafin bubu ya, maafin bapak ya. Bapak ngomongnya, sebutin kalimat yang bikin sakit. Gitu. Iya. Gitu. Nah, itu diusapin selama 21 hari sebelum tidur. Tapi kan nggak perlu terus-terusan, misalnya anaknya kelihatan minta maaf, nanti tetap usapin dengan hal-hal yang baru. Jadi bikin connection-nya di 21 hari. Baru correction-nya hari ke-22 gitu. Oke, nah itu tadi adalah tips yang P3K, cara yang simple, cepat. Small things, big impact, gitu ya. Karena itu adalah the power of touch ya, Teh Iva ya. Karena ketika kita memberikan mereka rumah dengan suasana kasih dan penerimaan, disitulah buah hati kita dapat membangun harga dan kepercayaan diri mereka. Mereka tumbuh menjadi bunga yang cantik. Karena anak tidak minta dilahirkan. Kita yang berdoa minta punya anak supaya kita tidak disebut infertil atau mandul karena malu dengan alasan-alasan seperti itu. Pansos, panjat sosial. Padahal tidak ada yang salah dengan tidak punya anak. Tapi kita mesti punya anak supaya kita dihargain. Kan begitu kan? Jadi kita yang pengen punya anak. Anak yang tidak bisa memilih dari rahim mana dilahirkan. Itu sebabnya tanggung jawab kita jangan sampai pada saat dikasih mulus itu anak pulangnya nanti bonyok karena itu anak mau jadi beringin jadi bonsai di tangan kita, jadi nggak pede. Sedih nggak sih? Bibitnya apa bagus, bener. Tukang kebunnya ini bermasalah. Jadi marilah kita bikin pohon beringin untuk buah hati kita. Jangan dibonsai anak-anak kita. Setuju ya? Ya. I love you Teh Iva. I love you peluk too, saya. Peluk virtual. Makasih buat teman-teman yang udah stay tune dengan setia ya. Yang nggak bisa kelihatan satu-satu. Saya mah HP-nya letik jadi. Udah pada gua. Nuhun Teh. Nuhun ya, nuhun pisan. Waalaikumsalam.